Hayo, siapa nih yang takut atau nggak siap buat TKA nanti? Dan TKA itu memang adalah sebuah kegiatan di mana di dalamnya itu mengukur capaian akademik. Halo semuanya, ketemu lagi di Kronik Spensik, ngobrol asik seputar Spensik. Udah beberapa bulan ya guys, Kronik Spensik nggak upload podcast. Nah, di sini kita kembali hadir untuk menyapa teman-teman Kronik yang tentunya dengan menu-menu konten baru yang asik. Stay tune terus ya guys untuk menyaksikan konten podcast kita. Nah, di sini bersama dengan aku, Silva Aurelia dan Bu Ani sebagai narasumber kita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang bagus dan info penting nih teman-teman. Kalian takut gak sih yang namanya TKA atau tes kemampuan akademik? Hayo, siapa nih yang takut atau nggak siap buat TKA nanti? Nah, hari ini kita akan membahasnya bersama Bu Ani ya teman-teman. Nah Bu, karena kita sudah saling kenal, jadi ada beberapa pertanyaan nih Bu dari kita. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu TKA itu menyeramkan atau tidak? Karena ada beberapa siswa yang merasa cemas atau bahkan nggak siap buat TKA. Jadi menurut Ibu itu apakah ini sesuatu yang susah atau gampang untuk dikerjakan oleh siswa? Oke, pertanyaan yang bagus ya, karena mungkin saya juga mendengar tidak hanya di anak-anak, kadang di bapak ibu orang tua pun kalau ketemu Bu Ani juga nanyain terkait TKA. Ya, TKA itu kepanjangan dari tes kemampuan akademik. Nah, mungkin karena kata-kata tes itulah ya yang membuat menyeramkan seperti itu. Coba nek nama awalnya bukan tes, mungkin akan dipandang lain. Nah, sebenarnya yang namanya tes ataupun ulangan ataupun ujian itu kan sesuatu kalau kita belajar itu kan sehari-hari kita temui. Karena di kegiatan itu kita akan diukur capaian kemampuan kita. Lah manakala kita itu sudah belajar dengan baik, mengikuti pembelajaran dengan tertib, ya sebenarnya kalau kita tiba-tiba diberi tes atau ulangan, dan apalagi tes ulangan itu diberitahu kapan, ya saya kira bisa disiapkan dan akhirnya juga tidak menyeramkan, tidak menakutkan. Dan lagi terlepas dari tes ataupun ujian ataupun ulangan, sebenarnya kan Bu Ani itu kalau memandang bahwa dalam kehidupan secara luas, manakala kita pingin tahu kemajuan yang kita capai dan pada akhirnya bisa meningkatkan kita, kualitas kita, ya tentu saja memang ada perlu diukur. Nah, sehingga tes itu anggaplah sebagai salah satu cara untuk kita mengetahui kita sampai di mana, dan pada akhirnya kita bisa untuk memperbaiki diri dalam rangka untuk meningkatkan diri kita, termasuk ya tentu saja dalam capaian akademis kita. Dan TKA itu memang adalah sebuah kegiatan di mana di dalamnya itu mengukur capaian akademik, bukan yang capaian non akademik, tapi memang mengukur capaian akademik dalam pembelajaran. Tuh. Berarti sebenarnya tuh nggak menyeramkan ya Bu? Insya Allah enggak, yang penting disiapkan. Karena kalau kita bilang serem itu nanti belakangannya malah jadi enggak fokus ya. Jadi hadapi saja, siapkan diri lebih baik. Kita lanjut pertanyaan yang kedua ya Bu? Boleh, silakan. Yang kedua, TKA itu bisa dibilang pengganti UN kan ya Bu? Kalau UN kan menentukan kelulusan, apakah TKA juga demikian? Ya, TKA itu Bu Ani bilang ya mungkin bisa jadi pengganti UN. Ada kesamaannya sih. Jadi itu kan memang kalau lihat sejarah dari awal ada pendidikan di Indonesia, itu memang di akhir jenjang, di akhir kelas SMP Pak di kelas 9, kalau zaman dulu Bu Ani kan namanya kelas 3 SMP. Itu kan kelas 6 SD pun sama, SMA sama, di akhir itu selalu ada yang namanya pengukuran atau penilaian tadi. Cuma namanya macam-macam. Ya, dari dulu zaman Bu Ani dulu namanya Eptanas. Terus ada yang namanya berubah jadi ujian akhir nasional, berubah menjadi UN. Nah, itu sebenarnya untuk mengukur. Nah, di akhir ini kita dipertemukan dengan yang namanya
TKA. Dan sebenarnya di tahun ini juga pemerintah itu juga melakukan pengukuran yang lain yang namanya ANBK. Tahu enggak ANBK? Tahu. Asesmen nasional ya, yang disasar, tetapi ini adalah kelas 8. Dan yang disasar tidak semua kelas 8, tetapi adalah sampling. Jadi setiap sekolah itu diwakili sekitar 50 anak. Nah, di situ nanti anak pun dikasih pertanyaan, dikasih tes berbasis komputer, dan itu nanti ada hasilnya. Hasil atau nilai yang dicapai itu bukan milik anak tersebut, tapi itu adalah menunjukkan nilai yang dicapai oleh sekolah terkait dengan proses pelayanan yang diberikan kepada anak melalui pembelajaran. Itu ANBK ya. Jadi nanti juga ada mungkin muncul pertanyaan lah, terus nek sama ANBK bedanya apa kan, selain yang tadi yang belum saya jawab. Jadi kalau ANBK itu sama-sama mengukur, cuma yang diukur itu adalah sebenarnya sekolahnya, sekolah keseluruhan. Jadi SMP 6-nya nih yang diukur, tapi melaluinya adalah diberikan soal yang mengerjakan adalah perwakilan yang diwakili oleh anak-anak kelas 8. Tahu ya, ini ANBK. Nah, sekarang tadi ditanyakan TKA sama UN, sama enggak? Tadi Bu Ani jelaskan nih ada perjalanan. Nah, tahun ini kita ketemu dengan yang namanya TKA. Secara prinsip memang sama-sama mengukur, dan yang diukur ini sama-sama individu tiap pelajar. UN kan juga diikuti semua anak. Maka sebenarnya ini yang TKA pun walaupun dalam peraturannya dibunyikan tidak wajib diikuti oleh semua, tapi kan mungkin dengan sudut pandang yang lain, kami melihat bahwa alangkah baiknya kalau semua anak itu mengikuti. Jadi yang diukur adalah individu atau setiap anak, itu kesamaannya begitu. Kemudian untuk untuk wajib tidaknya tadi ya, UN itu wajib diikuti, tapi kalau TK itu sebenarnya tidak wajib, peraturannya bunyi demikian. Tapi tadi Bu Ani sampaikan ulang nih, sekolah mungkin dengan pertimbangan kemanfaatan TK itu untuk apa, nanti memang diharapkan anak-anak semua ikut. Nah, ini terkait dengan apa sih tujuan ada UN dulu sama untuk ini ya. UN itu dulu sempat menentukan kelulusan, tapi pada akhirnya tidak menentukan kelulusan, tapi UN tetap digunakan untuk keberlanjutan studi. Jadi kalau kamu kelas 9 mau mau melanjutkan ke SMA, itu kan dulu nggak ada jalur SMA atau SMK, jalurnya cuma satu sih, pakainya nilai. Nah, nilai itu yang dipakai ya nilai UN itu, karena ini soalnya kan terstandar secara nasional. Demikian pula dengan ini TKA. TKA itu pun nanti akan digunakan untuk kelanjutan studi apabila dia memilih jalur prestasi. Ya itu ya. Jadi kalau yang sekarang kan jalur untuk masuk sekolah berikutnya kan ada domisili nih, ada jalur prestasi, ada afirmasi, sama ada jalur mutasi. Biasanya sih yang rame itu di domisili sama prestasi karena kalau afirmasi sama mutasi itu kan ada persyaratan khusus yang mungkin tidak semua orang bisa memiliki. Nah, kalau yang domisili sama zonasi kan banyak tuh, proporsinya juga besar. Tapi kan kita itu nggak tahu besok itu kita mau masuk sekolah mana. Ya mungkin dari sekarang sudah di planning sih, tapi kan bisa jadi ada perubahan. Nah, alangkah baiknya kalau misalnya kita nanti akan memilih sekolah yang kebetulan kita nggak bisa pakai jalur domisili. Kalau domisili kan jauh deketnya jarak rumah ke sekolah ya, maka bisa jadi kan kita harus mau nggak mau pakai prestasi. Nah, sementara sudah disampaikan untuk naik ke ke meneruskan ke jenjang berikutnya, maka nilai dari TKA ini akan dipertimbangkan, ada proporsinya, paham ya? Jadi tidak menentukan kelulusan, tapi ini akan digunakan sebagai pertimbangan atau gampangannya itu menjadi poin untuk masuk lewat jalur prestasi. Sehingga tadi Bu Ani sampaikan, walaupun secara peraturan itu tidak diwajibkan kalau TKA itu diikuti oleh semua anak, tetapi sekolah memandang ini nanti jangan-jangan besok kamu akan memilihnya prestasi. Lah nek tiwas sekarang ndak ikut terus besok mau prestasi kan
nggak bisa Nggak dong, bisa. kan eman-eman. Maka Iya. kita akan mendorong, harapannya kita sampaikan ke orang tua kalian. Nanti kan kita akan ketemu dengan orang tua kalian. Kita baiknya ikut TKA semua, walaupun tidak menentukan kelulusan. Itu Jadi TKA itu tidak menentukan kelulusan. kelulusan, tapi punya manfaat. Kalau bagi kalian adalah untuk pertimbangan nilai nanti itu menjadi pertimbangan ataupun bisa jadi poin untuk masuk ke SPMB jenjang pendidikan selanjutnya. Bagi pemerintah kalau tahu ada nilai TKA tadi akan menjadi dasar bagi pemerintah membuat kebijakan. Bagi sekolah juga bisa membuat kebijakan juga. Untuk tahun depan berarti kita harus gini, harus begitu, seperti itu. Gitu ya, tidak menentukan kelulusan. Oke, lanjut, boleh. Lanjut yang ketiga ya Bu. Ngomong-ngomong TKA itu wajib diikutin semua murid nggak Bu? Ya, tadi sudah Bu Ani sampaikan, tidak. Tidak ya, Ya. berarti tidak semuanya. Ya, dan materinya pun tidak semua materi semua mata. yang sekarang kalian pelajari itu nanti masuk. Ya, materi yang kita nanti yang diberikan di TK itu hanya 2 sebenarnya, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia sama matematika. Jadi hanya 2 mapel itu. Tetapi soal yang diberikan itu kemasannya berbeda dengan mungkin saat kalian ulangan harian atau penilaian sumatif yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Itu membutuhkan penalaran tingkat tinggi, butuh konsentrasi untuk membacanya karena soalnya itu biasanya panjang-panjang tuh, konsentrasi di membaca. Itu Banyak literasinya ya berarti. betul sekali, seperti literasi ya. Kita lanjut soal yang keempat ya Bu. Siap. Itu tuh berarti kayak ujian nasional. Terus apa saja sih Bu materi atau mata pelajaran yang nanti muncul di TKA dan bentuk soalnya itu Oh apa? iya, kalau materi kan Bu Ani tadi udah jelasin ya, ada 2 ya. Nggak apa-apa kita kuati karena kan ini sesuatu yang baru. Kalau juga tidak diulang-ulang nanti nggak ngeh gitu ya. Kalau soal materi 2, terus bentuk soalnya ini juga pilihan ganda. Seneng nih nggak ada IC ya. Pilihan ganda berbasis komputer yang jelas, tetapi pilihan gandanya itu lebih kompleks dari yang mungkin sehari-hari kan kita biasanya ya milih mana jawaban yang benar, dikasih soal terus ada pilihan A, B, C, D, mana yang benar, dan yang benar cuma 1 gitu kan. Dah jawabannya ini yang paling benar tuh, tapi ini pilihan gandanya ada yang kayak gitu, juga ada yang pilihan ganda kompleks. Ganda kompleks itu bisa jadi ada yang 2 jawaban benar. Jadi di pilihan A, B, C itu mungkin ada beberapa jawaban yang benar, entah itu 2, entah itu 3, jadi gitu. Dan satu lagi ada pilihan ganda yang yang mungkin membutuhkan kita itu menyatakan respon kita dengan jawaban itu. Jawaban yang sesuai yang mana? Jawaban itu benar apa tidak? Tapi itu bentuknya adalah pilihan seperti itu. Jadi kuncinya memang tadi membaca, literasi, terus kemudian dengan membaca itu kalian memahami, baru kemudian nanti kalau menjawab itu akan dengan sendirinya mudah. Tapi kalau nggak memahami ya sulit. Kita lanjut soal yang kelima aja ya Bu. Betul, silahkan. Karena TKA itu sudah makin dekat, apa saja sih Bu yang perlu kita siapkan buat TKA nanti? Ya, untuk persiapan TKA itu kan sebenarnya kita dari sekolah kan akan ada yang namanya satu tadi Bu Ani sudah singgung, kita akan sosialisasikan kepada orang tua kalian. Insya Allah sih mungkin bulan September nanti kita mulai adakan pertemuan dengan orang tua kalian yang kelas 9 menyampaikan terkait informasi TKA. Terus yang kedua, bagi anak-anak sendiri ya mungkin selama ini kita terbuai tidak ada yang istilahnya soal yang kita pandang sulit karena kan mungkin yang membuat guru kita kan seperti itu. Ini akan yang membuat soal kan bukan kita nih. Soal itu yang membuat adalah dari pusat. Tetapi untuk SMP tidak semua soal dari pusat, nanti ada yang dari kota. Jadi untuk SMP 6 dengan SMP lain ya SMP 2, SMP 3, 1, 7, 9 dan semua itu akan sama soal yang dihadapi. Nah,
Di sini tentu saja berarti harus mulai meningkatkan semangat belajarnya. Bapak Ibu guru pun nanti pun juga akan memberikan pendampingan. Dan kita pun nanti di SMP 6 itu siang ini sudah dibahas nih bersama tim kurikulum kita. Ya Bu Ani dengan beberapa Bapak Ibu guru sudah merencanakan strategi untuk pendampingan dan suksesnya TKA yang akan dihadapi oleh siswa kita. Sehingga harapannya nih untuk anak-anak semua kelas 9 Bu Ani menyampaikan khususnya di mapel bahasa Indonesia dan matematika dan secara umum di mapel yang lain, karena mapel lain pun mendukung. Tolong kalau ada Bapak Ibu guru memotivasi kalian, mengajak kalian untuk lebih serius, tolong sambut Bapak Ibu guru tadi. Artinya laksanakan perintah Bapak Ibu guru tadi. Ini untuk kebaikan kalian. Karena tadi katanya udah dekat nih, serem nih. Nah, itu ya. Maka untuk itu ya persiapkan, insya Allah akan lebih baik. Jadi saya ulang untuk anak-anak, yuk sekarang kita lebih serius, lebih fokus terkait dengan proses pembelajarannya. Bapak Ibu guru instruksikan apa? Laksanakan, ya, laksanakan. Tentu saja kan tempat kita itu kan ada komunikasi antara guru dengan anak. Itu mungkin yang harus disiapkan. Fokus, semangat, ya. Lanjut pertanyaannya ke-6 ya Bu. Terakhir nih pertanyaannya. Siap. Mungkin ada nih Bu beberapa siswa itu yang merasa kesusahan atau melihat bocoran soalnya tuh sudah langsung pusing atau nggak kuat. Nah, tipsnya itu gimana Bu biar kita merasa gampang dan bebas menghadapi TKA nanti? Iya. Dan memang kalau spill ya, kita kan lihat bocoran tuh nih bahasa Bu Ani, mungkin kita lihat spill dulu. Kan memang sengaja kan ya spill itu tidak lihat keseluruhannya, sepotong-sepotong, akhirnya kan menangkap sesuatu itu tadi tidak komplit, sehingga kesannya ya tadi serem, takut, sudah bingung gitu, karena mungkin yang kita lihat itu baru sepotong-sepotong. Nah, maka saya minta kepada anak-anak, ya kita nanti kan dari sekolah kan akan dampingi sih, ya kan, akan dampingi, kalian akan dikenalkan lebih banyak. Kemarin saya yakin sudah, karena kita kan sudah berbasis Litnum, tapi kan mungkin tidak banyak. Nah, ini ke depan anak-anak kita itu akan dibiasakan dengan soal-soal Litnum yang terkait pelajaran bahasa Indonesia dan matematika pada khususnya, sehingga nanti kalian terbiasa. Terbiasa kan gampang insya Allah, ya kan. Yang merasa bingung itu karena tadi hanya lihatnya bocoran, dengar sepotong-sepotong di proses sendiri, dipikir sendiri. Jadi kayaknya medeni. Nah, nanti tidak usah khawatir. Nanti ada tadi dikenalkan oleh sekolah, tidak bocornya. Ya nggak ada bocoran juga ya, karena sekolah soal itu kan betul-betul rahasia sampai di kalian buka di komputer saat kalian mengerjakan. Nah, seperti itu. Iya. Tuh. Nah, sudah selesai ya Bu pertanyaannya. Ya, target mungkin ada mau ditanyakan target sekolah? Oh iya, target capaian SMP 6 itu apa sih Bu? Oh iya, ya ini kan baru awal ya, kita baru awal melaksanakan TKA. Bu Ani sendiri kan secara teknis sekali itu belum dapat infonya. Bu Ani kan hanya baru tahu soal dari pusat, tetapi ada yang daerah atau kota nanti juga membuat bentuk soal pilihan ganda. Terus berapa jumlah soal Bu Ani ini belum tahu nih, tidak tahu nih hari ini ada info terbaru. Kemudian nilai tertingginya berapa, kita kan belum tahu juga. Ya harapannya yang penting kita ikhtiar sebaik mungkin sehingga awal TKA tahun ini kita sudah bisa mencapai nilai yang bisa memfasilitasi anak itu bersaing untuk jenjang berikutnya, masuk ke jenjang berikutnya. Kecuali kalau kemarin kita sudah ada, berarti kan kita bisa melihat dari evaluasi kemarin ke depan berapa. Tapi kalau secara umum, andaikan nilai TKA itu dipatok range dari 0 sampai 100, ya harapan kita sih bisa di atas 90. Karena dengan nilai yang baik, itu kan bersaing untuk masuk jalur prestasi.
Yang penting Gitu. ikhtiar dulu ya Bu. Kita semangat, betul, Harus maksimal semangat. untuk ikhtiar mempersiapkan. Iya. Nah guys, kurang lebihnya itu nih obrolan kita bersama Bu Ani. Terima kasih ya Bu untuk sudah meluangkan waktu untuk Ya, podcast kita siap. hari ini. Teman-teman juga jangan lupa khawatir. untuk belajar TKA nanti. Jangan serem, jangan bilang serem lagi. Jangan bilang serem lagi. Nah, Agar nanti mendapatkan hasil yang maksimal. Dan jangan lupa nantikan konten podcast selanjutnya. Subscribe dan like ya juga ya. See you guys.